yang harusnya udah kita apa hilangkan lah ya. Bahwa content writer itu nggak melulu loh nulis dan ngedit doang. Kita tuh bisa step up, bisa mengerjakan hal-hal strategis buat konten kayak gitu. Kenapa demikian? Ini tuh berlaku untuk orang-orang content writer yang bekerja kantoran kan seperti yang kita tahu, content writer tuh ada yang kerjanya full time, terus ada yang kerjaannya freelance. Aku sendiri kerjaannya tuh ngantor gitu. Jadi jam 9.06 itu aku ngantor, terus biasanya tuh di luar dari jam itu aku ngerjain freelance juga. Jadi dua. Tapi ada juga content writer itu yang kerjanya itu freelance, nggak ngantor. Jadi nggak terikat jam kantor, tapi terikatnya sama project dan deadline kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau aku sendiri, aku kantoran terus ngerjain kerjaan freelance juga. Kenapa kemudian konten strategi penting untuk orang-orang untuk content writer yang bekerja di kantor itu perlu kita tahu bahwa content writer tuh kalau di kantor tuh harusnya ya punya karir yang jelas buat berkembang sehingga kita tuh nggak mentok em, nggak mentok sebagai penulis doang kayak gitu. Aku sendiri sudah em, melewati beberapa jenjang. Junior content writer itu 2017-an kalau nggak salah. Itu jenjang karir pertamaku. Terus melangkah kemudian sebagai senior content writer, terus naik jadi content editor atau biasanya dibilangnya strategis atau terus nanti dari situ naik lagi tuh jadi content manager, terus nanti head of content atau bisa juga kadang ada yang nyebrang kayak gitu, ada yang nyebrang jadi ngurusin bisnis seperti itu kalau jenjang karir kantoran content writer itu yang perlu teman-teman pahami. Karena kenapa? Karena setiap skill dari jenjang karir itu tuh beda-beda. Biasanya kalau junior content writer itu biasanya ya kerjanya cuma nulis doang. Nulis itu bukan nulis doang ya, di dalamnya tuh ada banyak skill yang kita butuhkan, mulai dari riset, knowledge SEO, bisa ngedit, self editing kayak gitu, bisa adaptif dengan gaya-gaya penulisan, terus harus bisa berkomunikasi dalam tulisan kayak gitu. Terus ketika kita melangkah naik jadi senior content writer, kemampuan menulis kita tuh harus udah nggak di level junior lagi kayak gitu. Terus untuk knowledge SEO-nya, pengetahuan SEO-nya biasanya udah masuk ke ranah teknikal. Jadi nggak fokus di hal-hal gimana sih cara nempatin keyword yang benar, gimana cara memilih keyword yang benar, tapi juga harus bisa berpikir teknis SEO kayak gitu. Terus ketika kita melangkah naik jenjang karirnya sebagai senior content writer, biasanya tuh kita harus punya pemahaman terhadap target audiens seperti itu. Itu yang aku alami dari junior, senior, dan itu skill-skill yang mau nggak mau teman-teman ketika mau mulai berkarir itu tuh harus dimiliki, dipahami. Terus ketika kita dari senior content writer kita pindah naik lagi ke content editor atau strategis bilangnya, itu tuh skillnya beda lagi, nambah lagi. Jadi tadi kan kalau junior content writer itu biasanya self editing, ngedit sendiri tulisan kita itu harus udah minimum kita punya lah ya. Nah, kalau udah jadi editor, biasanya tuh kita udah ngedit tulisan orang lain, ngedit tulisan content writer yang lain, kita proofreading tulisannya, kayak gitu. Nah, selain kemampuan editing, bikin konten strategi itu juga udah ada di tahap ini, udah ada di level ini. Terus menganalisis data, kemampuan SEO-nya kemudian digabungkan dengan konten-konten marketing, pengetahuan konten marketing, project. Mau nggak mau juga kita harus belajar project management, inovasi. Nah, ketika udah jadi content manager itu tuh skillnya tuh udah complicated banget. Harus manage tim, harus mikirin strategi konten, analisis konten,
SEO-nya juga harus ditambah pengetahuan lain, berupa SEM. Itu tuh SEM yang search, dia lebih ke iklan gitu. Jadi SEO kan organik, kalau SEM itu biasanya iklan. Terus campaign development, kita tuh udah harus bisa mendevelop sebuah campaign, ini tuh arahnya akan kemana, kayak gitu. Komunikasi, terus kolaborasi lintas divisi, seperti itu. Yang aku mau bilang bahwa ketika kita berkarir sebagai content writer, semakin tinggi jenjang karirnya itu biasanya semakin banyak skill yang harus kita miliki, termasuk konten strategi, bikin konten strategi. Terus pertanyaannya kemudian gimana dengan orang-orang yang memilih jalur freelance? Pada dasarnya sama aja. Freelance kan itu biasanya kita kan nyari klien sendiri, bangun personal branding, terus bikin blog buat sebagai rumah, sebagai etalase, menampilkan konten kita. Jadi ada 3 kan, nyari kliennya sendiri, bangun personal brandingnya sendiri, ngurusin blognya sendiri. Itu kalau freelance biasanya. Ini yang juga aku kerjain kok. Aku juga nyari klien sendiri di Fastwork, sama di media sosial, di LinkedIn. Aku juga aktif, terus bangun personal branding. Teman-teman untuk bangun personal branding bisa mulai di konten di website UGC, User Generated Content, misalnya Kompasiana, Kumparan, Republika, IDN Times. Kenapa? Karena kan pembaca di Kompasiana, Kumparan, Republika itu luas banget ya. Nah, ketika kita aktif di situ, kita akan punya kemampuan punya kesempatan untuk dikenal. Jalur lainnya adalah bikin blog, konsisten ngeblog, konsisten upload tulisan, bikin tulisan, terus sebar di media sosial kayak gitu. Nah, ini yang membedakan kemudian freelance writer pemula dengan freelance writer yang udah berpengalaman. Ini menurutku ya, berdasarkan pengalaman. Ketika kita memulai karir sebagai freelance writer, mau nggak mau kita ya harus punya kemampuan menulis itu, skill menulis itu. Kita harus bisa riset, SEO knowledge-nya itu juga udah harus ada, self editing, kemampuan menulis dengan berbagai macam gaya, terus kemampuan berkomunikasi. Nah, kalau kemudian ketika levelnya udah pro, udah jam terbangnya udah tinggi, itu tuh skillnya udah macam-macam juga. Sama halnya kemudian dengan karir kantoran content writer kayak gitu. Jadi boleh dibilang freelance content writer itu butuh skill set yang lengkap dan komprehensif, tadi seperti yang aku mention sebelumnya. Tapi intinya sebenarnya balik lagi sih, teman-teman mau kantoran atau mau freelance, mau nggak mau kita harus strategi, kita harus belajar bikin strategi bagaimana kemudian tulisan ini kita kemas, dan bagaimana kemudian supaya kita itu nggak mentok, idenya nggak mentok, nggak kebingungan harus menulis apa, seperti itu.